Bisa dipahami teman-teman sekalian? Halo? Bisa, Ibu. Oke, sip, bagus. Kalau bisa dipahami. Nah, sekarang berikutnya. Berikutnya harus kita cek adalah nama jurnalnya. Nama jurnal itu biasanya terletak di atas ini Bulletin Psychology. Kalau ini nama jurnalnya ada di sini. Kalau ini nama jurnalnya ada ini, Jurnal Biomedik. Tempatnya bisa beda-beda, tapi kurang lebih polanya seperti itu. Nama jurnal itu ada Journal of apa atau nama jurnal. Nah, ini juga harus kita cek penulisannya sudah betul atau tidak. Contohnya ini namanya komunitas, International Journal of Indonesian Society and Culture. Nah, di sini tulisannya komunitasnya hurufnya kecil nih. Tapi kalau di sini besar. Maka ini kita kecilkan. Kayaknya sepele ya, tapi ya emang harus kita edit. Kayak gitu. Bulletin psikologi, oh sudah betul. Kalau yang ini jurnal biomedik, oh sudah betul. Yang berikutnya kita cek adalah tahunnya. Sudah betul atau belum? Di sini sudah 2019, oh sudah 2019 sudah betul. Volumenya berapa? Volume, oh 27, oh sudah betul. Isunya, isu itu edisi. Bahasa Indonesianya isu itu edisi. Atau kalau di jurnal itu yang nomor. Volume 27 nomor 2. Oh, berarti ada nomor 2, betul. Halamannya berapa nih halamannya? Oh, ini 148 sampai 158. Nah, kadang cuma tertulis depannya doang, ini harus kita lengkapi 148 sampai 158. Nah, ada jurnal-jurnal yang mungkin informasinya tidak lengkap, hanya ada tahun, hanya ada volumenya, tapi edisinya nggak ada. Nah, itu kalau emang nggak ada ya berarti dikosongin aja, nggak masalah. Jadi jurnal itu kan dia terbitnya berkala ya. Satu kali terbit itu namanya volume. Jadi misalkan jurnal volume 1 tahun 2019, maka itu terbitan pertama kali tahun 2019. Jadi selama satu tahun itu ada volumenya. Volume 1 terbit tahun kesekian, volume 2 itu tahun berikutnya, kayak gitu. Nah, dalam setahun jurnal itu bisa terbit beberapa kali. Itu yang kemudian namanya edisi atau isu. Misalnya ada jurnal Borobudur Psychology Review, volume 1, terbitan pertama, misalnya di bulan Mei, itu namanya edisi pertama. Jadi nanti di sini tulisannya biasanya nomor volume 1, nomor 1. Berarti itu volume pertamanya, edisi pertama yang terbit di tahun 2019. Kalau volume kedua, itu berarti volume 27 yang terbit kedua kalinya di tahun 2019. Volume itu macam-macam, ada jurnal yang volumenya sampai 4, sampai 6, semacam itu. Ada yang sampai puluhan. Nah, yang penting kalian isikan datanya dengan tepat, sesuai dengan permintaan di Mendeley. Kita mengedit ini hanya kalau ada kekeliruan ya, setelah kita cek, tapi kadang Mendeley itu sudah pintar, jadi dia sudah bisa menangkap informasi itu dengan akurat. Jadi yang kita perbaiki itu hanya yang belum akurat saja. Berikutnya, ini abstrak. Abstrak ini kadang sudah terrecord otomatis di bagian detail, tapi kadang belum. Jadi masih kosongan begini. Sebetulnya nggak masalah. Bagian abstrak ini mau kita taruh di bagian sini atau tidak. Jadi mau diisi atau tidak itu tidak masalah. Kemudian ada tag. Tag itu adalah kata kunci atau kata kunci yang kita punya untuk memudahkan kita mencari artikel ini. Misalnya kita tahu kan tag kayak di media sosial, di tag dong, aku di tag. Sama juga artikel ini juga bisa kayak gitu. Misalkan kita mau tag ini tugas Aplikom atau apa semacam itu. Jadi nanti kita bisa mencari ini berdasarkan tag. Nah, jadi ini nanti di bagian sini, kalau kita mau memudahkan pencarian, misalkan kita udah lupa nih artikelnya kita simpan di mana ya, karena saking banyaknya artikel kita, tapi kita kalau sudah memasang tag, kita bisa mencari artikel ini, langsung kita filter by my tag. Jadi kita muncul tugas Applikom, oh ini tadi yang sudah saya berikan tag tugas Applikom, kayak gitu. Jadi
Itu yang perlu kita perhatikan saat kita menginput artikel ke dalam Mendeley. Nah, berikutnya ada yang namanya author keywords. Kata kunci dari penulis. Kata kunci dari penulis ini bisa kita ini cari di sini. Di bawah abstrak itu biasanya ada ini kata kunci. Ini. Nah, ini boleh nih kita copy ke sini karena nanti dengan ini memudahkan kita untuk mencari juga. Gitu. Jadi misalnya ini ya, kita ke My Library, nah kan filter My Text by Author Keywords. Nah, nanti di sini muncul nih yang sudah kita tulis di sini game online, di sini ada game online. Jadi artikel yang kata kunci game online akan muncul. Kayak gitu. Nah, berikutnya ada URL. URL itu alamat website di mana kita mendapatkan artikel ini. Contohnya misalnya ini, saya punya artikel yang tadi saya buka kayak gini. Ini full text-nya saya dapatkan di website site cirx.astpsu.edu. Kalau perlu, ini bisa kita copy. Misalkan artikel kita temukan di suatu web, ini bisa kita copy dan kemudian kita taruh di bagian yang URL ini. Tapi tentu saja harus sesuai dengan artikelnya ya. Tadi saya contoh saja, dia taruhnya di sini. Kemudian juga ada katalog IDS, jadi identitas katalog. Di sini macam-macam pilihannya, ada RXIVID, ada DOI, ada ISSN, ada PMID. Nah, kita cari artikel kita ini yang punya apanya. Kayak gitu. Ada artikel yang dia itu punya DOI, maka DOI-nya ini yang kita copy, kita taruh di sini. Atau kadang dia sudah terrecord otomatis juga. Misalkan di sini otomatis sudah ketemu nih 10.221. Oh, betul. Oke, berarti udah nggak perlu kita ubah-ubah lagi. Kemudian juga perlu nih ISSN-nya, ISSN jurnalnya. Mana ya? Oh, ini 0854. Oh, udah betul. Gitu. ISSN itu biasanya wajib kalau literatur kita buku. Tapi kalau bukan buku, biasanya hanya DOI aja udah cukup. Jadi saat ini untuk kita merecord artikel punya kita, DOI itu sekarang wajib. Jadi nggak cukup hanya mengisi yang di bagian jurnal, tahun, volume, edisi, dan halaman. DOI itu juga wajib untuk diisi. Kalau ISSN nggak perlu, nggak masalah kalau untuk jurnal. Yang penting adalah yang wajib adalah ini, DOI-nya. Nah, kalau udah selesai begini, berarti sudah beres. Artikel kita sudah benar kayak gitu. Saya pengen minta tolong lagi, mungkin Fatimah. Halo Fatimah. Fatimah ada? Mungkin bisa tolong kirimkan saya lagi artikel kamu yang tadi masih yang berantakan tulisannya, punyanya Ibanez, coba dikirimkan ke saya coba praktekkan mengedit punyanya Ibanez. Dikirimkan ke grup WA. Halo, Fatima, bisa dengar saya? Halo, halo. Fatima bisa dengar saya? Atau teman-teman yang lain yang pengen artikel yang sudah dicarinya saya jadikan contoh buat praktek? Bisa dikirim artikelnya ke grup, nanti saya coba praktekkan. Oke, oke.
Halo? Mungkin teman-teman yang lain mau sharing artikel yang kemarin sudah dicari biar saya bisa praktekkan. Sebagai contoh buat kalian caranya memperbaiki. Oh, yang mana? Yang Ibanez. Yang Ibanez. Yang ini, yang kamu contohkan ke saya. Yang kamu foto. Yang Impact of Online Games. Apa ini? Ibanez, Aziz, Azuren, dan Latif tahun 2017. Oke, saya sudah dapat punya Ihsan. Saya coba ya. Saya simpan punya Ihsan. Sama punyanya Fatimah. Oke, saya coba praktekkan lagi ya. Saya buka Mendeley. Udah kelihatan belum? Mendeley-nya udah kelihatan belum ya? Udah ya? Oke, My Library. Saya add file. Tadi punyanya ini. Oke, sudah masuk 2 tambahan lagi. Nah, ini ya, ini belum, masih ada yang perlu kita cek lagi ya, penulisan detailnya sudah betul atau belum. Nah, sekarang kita cek ini punyanya Jenab dan Udeng Budaya. Nah, namanya dari awal ya, dari tipenya ini artikel jurnal, oh sudah betul. Kemudian judulnya pengaruh adiktif game online terhadap prestasi belajar. Nah, ini harus kita cek. A-nya kecil, game-nya kecil, G-nya, online-nya kecil, terhadapnya T-nya kecil, prestasinya kecil, B-nya kecil, siswa kelasnya kecil. Kalau 10-nya besar ya, karena ini Romawi. Nah, Seman 1 Cilengsi, karena ini nama sekolah, berarti ini harus besar. Nah begini. Jadi itu cara kita ngedit judulnya. Yang pertama. Berikutnya adalah nama penulisnya. Di sini namanya cuma Jenab doang. Tapi kok ada Ramadhaninya? Berarti kan salah. Berarti tulis Jenab. Kemudian ada Adeng Hudaya. Nah, dalam penulisan nama, itu nama belakangnya yang duluan. Berarti Hudaya, Adeng. Jadi last name duluan, baru first name. Dan middle name. Jadi gitu penulisannya. Jurnalnya di Research and Development Journal of Education. Oke, sudah betul. Kemudian tahunnya 2015, volume 2, nomor 1. Oke. Nah, ini halamannya yang belum ada. Kita cari halamannya. Oh, halaman 41 sampai cari. Oh, sampai 52. Nah, oke, ini untuk kata kuncinya sudah ada di sini. Abstraknya, kemudian teksnya tugas applikom aja deh. Tugas applikom, author keywords-nya tinggal kita cari di sini. Adiktif game online. Mungkin adiksi ya sebetulnya ya, adiksi. Prestasi belajar, oke. URL-nya nggak ada. Yang ada ISSN udah masuk. Nah, DOI. DOI meski kadang di artikelnya itu nggak ada, Mendeley itu kadang sudah bisa otomatis menarik. Karena kan artikel ini dari internet, jadi dia kadang sudah otomatis kayak mencari di internet. Oh, udah ketemu nih 10.30.998. Nanti coba kok ini kita cek, kita copy, kemudian kita cari di Google Chrome misalnya. Google Chrome. Kita coba ya, udah betul apa belum ya yang dicari. Kita coba cek. Ini sudah ini. Nah, dia langsung muncul ya. Oh, pengaruh adiktif game online terhadap prestasi.
Oh, ternyata namanya Jenab Ramadhani, betulan toh. Ternyata di artikelnya malah yang keliru. Nah, kalau gitu ya nggak apa-apa, kita langsung perbaiki aja. Berarti namanya tadi betul, Jenab Ramadhani. Oke, gitu. Jadi kadang apa ya, Mendeley ini dia juga kayak meng-cross check informasi ke internet. Jadi meskipun di papernya sendiri masih salah, tapi kadang si Mendeley ini memperbaiki. Oke, udah cukup, selesai. Nah, sekarang kita coba yang artikel berikutnya yang punyanya siapa ini? Ibanez. Nah, ini penulisnya siapa ini? Oh, ternyata bukan Ibanez. Penulisnya ada di sini. Nah, karena artikelnya yang ini. Berarti ini harus kita perbaiki. Banyak yang harus kita perbaiki nih. Jurnalnya artikel sudah betul. Kemudian impact. Nah, ini kan panjang banget nih. Salah ini. Kita harus benarkan. Impact of online games among undergraduate students. Nah, jadi yang betul begini. Kemudian nama penulisnya juga nih harus kita perbaiki nih. Penulisnya kok banyak banget, padahal cuma 3 orang. Ini harus kita hapus, kita tulis nama belakangnya duluan, berarti Latif, Ruby Jasmine Abdul. Kita enter untuk tulis nama berikutnya, Aziz Nur Syakirah Abdul. Kita enter lagi, Jalil Moh Taufik Abdul. Oke, udah selesai. Nah, jadi cuma 3 orang aslinya. Jurnalnya namanya apa nih? Di sini masih kosong. Lalu kita cari. Oh, ternyata ini bukan jurnal, tapi proceeding. Maka ini kita ganti nih type-nya. Jadi proceeding mana? Conference proceeding. Jadi di sini nanti yang diminta adalah bukan nama jurnal, tapi proceeding title-nya. Proceeding title-nya ini nih. Kita kopas aja nih. Segini. Copy. Kemudian kita taruh di sini. Klik. Kemudian year-nya tahunnya 2017. Oke, sudah betul. Kemudian page-nya paper nomor berapa ini? Oh, 2523. 523 strip sampai berapa ini? Sampai 532. 532. 532. Oke. Teksnya sudah, author keyword-nya sudah, city-nya, city itu adalah kota di mana konferensi ini dilakukan. Mana nih? Kuala Lumpur. Ada tulisannya Kuala Lumpur. Berarti kita tulis Kuala Lumpur. Editornya siapa ini? Oh ini, editornya ini nih. Zulika J, last name-nya Zuliha J. Kalau misalkan namanya disingkat, langsung aja disingkat. Kok ini kan tadi namanya dia nama lengkap semua ya. Tapi kalau misalkan namanya sudah disingkat nggak masalah. Langsung singkatannya. Misalkan Zulika J sama Zakaria NH. Nah, gitu. Kemudian publisher-nya siapa nih publisher-nya? Mana ya? Oh, University Utara Malaysia. Kayak gitu. URL-nya UUM Edu Malaysia, oke. Katalog ID-nya, DOI-nya nggak ada, oke, nggak perlu diisi. Oke, sudah selesai. Maka artikel ini sudah betul. Jadi itu ya. Begitu artikel masuk ke dalam Mendeley, yang perlu kita lakukan adalah mengecek detailnya sudah benar atau belum. Dari penulisan tipenya sudah conference atau kalau artikelnya conference atau sudah jurnal artikel. Kalau itu berupa artikel di jurnal harus kita cek. Kemudian penulisan judulnya, huruf kapitalnya yang mana, nama penulisnya sudah lengkap dan benar atau belum, kemudian judul-judulnya dan seterusnya. Nah, kalau semua sudah benar, nanti kalau kita lihat, oh nanti di sini jadi rapi.
Nah, sudah lengkap informasinya. Jadi kalau kalian lihat di tampilan awal ini, kalau masih ada informasi yang kosong-kosong, misalkan titelnya nggak ada, atau tahunnya nggak ada, atau dipublikasikannya di mana nggak ada, nah itu perlu kalian cek dan kalian koreksi yang salah. Sampai sini bisa dipahami prosesnya? Halo? Bisa. Oke, mudah ya. Cuma ngedit aja. Nah, sekarang setelah ini kita masih punya waktu sekitar 15 menit untuk kalian mengedit Mendeley kalian sendiri yang sudah kalian unggah, yang sudah kalian simpan di Mendeley artikel-artikel. Ada berapa ya? 15 ya? Pas 10 ya? Silahkan dicek penulisannya sudah benar atau belum. Misalkan ada yang belum benar, ayo diperbaiki. Contohnya ini masih keliru nih, game online terhadap pola belajar anak. Nah, silahkan itu dikerjakan 15 menit, saya pikir sudah cukup biar nggak jadi PR. Nanti kalau sudah selesai, silahkan Mendeley-nya di screenshot. Bagian ininya di screenshot yang betul. Jangan difoto pakai HP ya, biar jelas. Jadi di screenshot aja seluruh tampilannya ini semuanya. Kemudian itu yang dikirim sebagai laporan kalau kalian sudah mengerjakan tugas hari ini. Silakan dikirim nanti lewat Google Form seperti biasa. Diselesaikan hari ini juga ya, karena cuma mudah banget dan mengedit itu gampang, saya pikir biar nggak jadi PR buat kalian. Itu saja dari saya untuk sesi kedua. Saya masih standby sampai nanti pukul 8.10 untuk menemani kalian mengerjakan di rumah masing-masing. Kalau ada pertanyaan, silahkan menghubungi lewat grup. Itu saja dari saya.